Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Patamani, NIM 20212033. Saya hari ini melaksanakan ujian komprehensif, yaitu dengan media video, dengan memakai video. Nah, saya akan menjelaskan terkait pemahaman perihal mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6. Yang pertama itu apa sih yang diketahui terkait dengan hukum ekonomi syariah? Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari pertama Al-Quran, kedua hadis Nabi, ketiga ijma atau kesepakatan ulama, yang keempat ada kias analogi hukum, yang kedua tujuan adanya hukum ekonomi syariah. Yang pertama itu menciptakan keadilan ekonomi, melindungi hak dan kewajiban semua pihak, menghindari praktik yang merugikan seperti riba, gharar, masyir, dan lain-lain, menumbuhkan kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Itulah yang saya ketahui tentang hukum ekonomi syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih fikih muamalah. Oke guys, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan hukum ekonomi syariah. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan fikih muamalah. Nah, fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan-aturan Islam terkait hubungan antara manusia dan alam atau urusan duniawi, terutama dalam interaksi sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama, dan lain-lain. Nah, pengertian sederhananya, fikih itu ilmu tentang hukum-hukum Islam, muamalah, hubungan sosial atau transaksi antar manusia. Jadi fikih muamalah adalah hukum-hukum Islam yang mengatur interaksi dan transaksi antara sesama manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan lembaga keuangan bank dan non-bank. Oke, lembaga keuangan bank dan non-bank adalah dua jenis lembaga keuangan yang berperan penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Nah, namun memiliki perbedaan dalam fungsi, kegiatan, dan regulasi. Nah, yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Nah, menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau jasa keuangan lainnya. Contoh bank umum, ada bank BCA, BRI, BNI, BSI. Nah, itu adalah lembaga bank. Nah, selanjutnya lembaga non-bank itu yang melakukan kegiatan keuangan seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana, tetapi tidak berbentuk bank dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Contohnya ada Pegadaian, perusahaan asuransi, asuransi jiwa, asuransi umum, perusahaan pembiayaan, leasing, multifinance, terus koperasi, bursa efek, dan lain-lain. Itu adalah penjelasan terkait dengan kelembagaan keuangan bank dan non-bank. Sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu Oke guys, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hukum acara perdata agama. Hukum acara perdata agama adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur prosedur atau tata cara mengajukan pemeriksaan, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang berdasarkan hukum Islam di pengadilan agama. Adapun dasar hukum acara perdata agama yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang kedua ada kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai sumber materi hukum dalam perkara
dalam perkara-perkara keluarga Islam